Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Dos Official dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Pada video kali ini, Pak Dos akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube ini. Dan ada juga yang langsung bertanya melalui WhatsApp. Baik. Yang pertama, ada yang bertanya, dua kulah itu maksudnya apa? Nah, dalam ilmu fikih, persoalan air ini memang ada yang dikenal dengan istilah air sedikit dan air banyak. Nah, air yang sedikit itu air yang nggak sampai dua kulah, sementara air yang banyak itu dua kulah atau lebih. Persoalannya, dua kulah itu seberapa banyak airnya? Kan begitu. Nah, dalam kitab-kitab fikih kita temukan jawabannya. Kalau air yang dua kulah itu adalah air yang wadahnya atau bejananya atau tempatnya berbentuk persegi, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya pun 60 cm. Kemudian diisi air penuh, maka air itu dua kulah lah itu jumlahnya. Volumenya dua kulah lah itu. Kalau bejananya panjang, lebar dan tingginya 60 cm. Nah, ulama dari Indonesia, saya sebutnya ulama, yaitu Buya Yahya, dikonversinya air yang terdapat dalam bejana 60 panjang, 60 lebar dan 60 cm tingginya itu 216 liter. Jadi air yang jumlahnya 216 liter berarti dia sama dengan dua kulah. Berarti itu sudah dikatakan air yang banyak. Sehingga kalau masuk najis, air itu tidak otomatis jadi air mutanajis. Tengok dulu airnya, ada tidak perubahan sifatnya? Berubah tidak warnanya, berubah tidak baunya, berubah tidak rasanya. Kalau tidak ada perubahan, berarti air itu tetap suci walaupun sudah dimasuki najis. Kenapa? Karena air itu dikategorikan air yang banyak karena sudah dua kulah. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Nampaknya dalam video ini dua pertanyaan aja lah dulu ya kan. Bagaimana cara mensucikan lantai yang terkena najis? Baik. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Anaknya kencing atau anak orang lain yang bertamu ke rumah nggak pakai pampers, kencing. Terkena lantainya itu air kencing, maka otomatis lantai rumah yang terkena air kencing itu jadi bernajis. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah yang pertama, hilangkan dulu ain najisnya. Bentuk najisnya itu dihilangkan, bentuknya cair, berarti dilap dulu. Dengan catatan yang dilap itu yang bernajis saja. Dilap, dihilangkan air kencingnya. Tapi ditandai. Lantai yang terkena air kencing tadi ditandai. Karena begitu dilap, kering, nggak nampak lagi nanti najisnya. Maka berubahlah najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah masih ada bentuk najisnya. Tapi kalau najis hukmiyah sudah tidak ada bentuk najisnya. Oke, karena sudah dilap, kering, ditandai lokasi yang terkena air kencing tadi. Setelah kering, disiram dengan air yang suci lagi mensucikan. Disiram, ya cukuplah 1 gelas air. Siramkan kira-kira merata ke lokasi lantai yang terkena air kencing tadi. Udah, diamkan sebentar, keringkan. Maka otomatis setelah kering, lantai yang terkena air kencing tadi sudah kembali suci.
Ini juga sering terjadi, bukan sering lah bahasanya ya, pernah terjadi di masjid atau musola kita. Makanya jangan sembarangan bawa anak-anak ke masjid atau musola. Harus paham dulu dia memuliakan dan menghormati masjid, paham dulu dia tata cara bersuci, sudah paham dia kalau mau buang air ke kamar mandi. Karena kalau sudah kejadian, nah ini menyusahkan orang. Apalagi petugas kebersihan masjid tidak paham cara mensucikan lantai masjid yang sudah terkena najis. Pak Dos kira di video kali ini cukup 2 pertanyaan ini yang dijawab. Insya Allah nanti beberapa pertanyaan lagi akan kita jawab di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.